1997 tentang narkotik. Undang-undang sebelumnya itu sama lahirnya berbarengan dengan psikotropika. Kalau psikotropika nomor 5 tahun 1997, kalau narkotika nomor 6 tahun 1997. Tapi untuk narkotika, undang-undang narkotika itu dirubah terakhir tahun 2009, yaitu nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, undang-undang tentang narkotika. Terus undang-undang nomor 36 tahun 2009, yang mana ini nanti tahun 2023 undang-undang ini dirubah. Ya, ini undang-undang tentang kesehatan. Undang-undang kesehatan itu nanti tahun 2023 ini akan dirubah. Prosesnya sudah pembahasan dan kemarin sudah public hearing. Tinggal penyempurnaan, nantinya akan masuk ke dalam penetapan. Ini undang-undang 36 dari tentang kesehatan. Terus ada lagi di situ undang-undang nomor 44 tahun 2009. Ya. Itu juga terkait dengan farmasi juga. Yang mana kaitannya di sini adalah untuk apa? Undang-undang 44 tahun 2009. Oh, ada kaitannya dengan farmasi, yaitu terkait dengan ini rumah sakit. Ya. Undang-undang 44 tahun 2009 itu adalah undang-undang tentang rumah sakit. Di dalamnya aturannya tentang rumah sakit, persakitan, persyaratan rumah sakit, persyaratan kelas rumah sakit itu ada di situ. Bagaimana cara mendirikan rumah sakit? Siapa yang di situ menjadi direkturnya rumah sakit? Siapa yang berhak mendirikan rumah sakit? Ya. Di situ juga ada rumah sakit tipe rumah sakit yang di situ rumah sakit khusus juga ada diatur di sana. Terus Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Ini 2014 ya. Ini tentang apa? Undang-Undang 23 tahun 2014 itu tentang tenaga kesehatan. Aturan tentang tenaga kesehatan diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Terus Undang-Undang 33 tahun 2014. Ini adalah Undang-Undang tentang JPH. JPH itu apa? Jaminan produk halal. Ini mengatur tentang produk-produk yang beredar di Indonesia, yang di situ diedarkan di Indonesia, hukumnya nantinya wajib untuk dijalankan, harus statusnya jelas halal haramnya. Di situ mengatur tentang masalah proses sertifikasi halal, tahapan-tahapan pendaftaran halal, lembaga yang di situ bertanggung jawab terhadap proses sertifikasi halal, yang mana lembaga yang ditetapkan itu adalah yang sekarang ini namanya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dia mengeluarkan sertifikasi halal sekarang itu bukan MUI lagi, tapi yang mengeluarkan adalah BPJPH. Kenapa bukan MUI lagi? Jadi MUI sifatnya mereka memberikan fatwa halal. MUI memberikan fatwa halal, tapi untuk penetapan halalnya itu ada di pemerintah
Pemerintah hadir sebagai pemberi sertifikat yang mengeluarkan diwakilkan kepada BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Terus untuk auditnya siapa yang mengaudit halal? Yang mengaudit halal itu diserahkan kepada LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. LPH bisa di situ LPH LPPO MUI atau LPH yang lain. Yang selama kalau biasanya selama ini yang yang menyelenggarakan selama ini kan LPPO MUI. Nah, sekarang bisa LPH itu lembaga pemeriksa halal itu bisa juga ada Sukovindo, ada dari perguruan tinggi juga ada. Lanjut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Undang-Undang 36 Tahun 2014 itu tentang tenaga kesehatan. Sorry, ini yang tenaga kesehatan yang ini. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 itu adalah undang-undang tentang tenaga kesehatan. Terus ada lagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang mana sebenarnya undang-undang ini sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021. Sorry. Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini mengatur tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ini Undang-Undang Ciptaker. Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana aturan bawahnya, turunannya diterbitkan itu undang-undang tentang perizinan berbasis elektronik, ya, dalam bentuk apa? Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dipakai untuk perizinan sekarang ini yang terakhir adalah peraturan tentang perizinan berbasis resiko, yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021. Ini adalah aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan undang-undang yang paling tebal, ya. Kalau yang lainnya tipis-tipis, paling berapa ratus lembar, kalau ini sampai ribuan lembar. Yang mana di dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 itu sendiri sebagai penerjemahan dari Undang-Undang Cipta Kerja, itu ada sejumlah kurang lebih 2.000 lembar, 2.000-an lembar. Terus bawahnya itu nanti ada Permenkes yang mengatur tentang masalah perizinan bidang kesehatan. Ya, perizinan berbasis risiko bidang kesehatan itu nanti Permenkes 14 tahun 2021. Itu tentang yang mengatur, menerjemahkan Perpres Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berbasis risiko di dalam bidang kesehatan. Nantinya akan diterjemahkan teknisnya itu dalam Permenkes
nomor 14 tahun 2021. Ini sebagian dari peraturan yang bidang yang mengatur di dalamnya ada farmasi, kepentingan farmasi, ya, mengatur farmasi. Psikotropika itu berhubungan dengan farmasi, perlindungan konsumen di dalamnya juga ada farmasi sebagai pelayanan, jelas, undang-undang kesehatan jelas, rumah sakit di dalamnya juga jelas, JPH produk halal ini juga hubungannya dengan farmasi juga ada. Itu semua produk yang dikemas, yang diedarkan, termasuk di situ adalah obat, makanan, bahan gunaan, barang gunaan itu nantinya itu jelas berhubungan dengan farmasi. Terus undang-undang tenaga kesehatan juga berhubungan dengan farmasi. Yang terakhir adalah undang-undang cipta kerja. Dan nanti di tahun 2013-2023 ini nanti undang-undang kesehatan ini akan digantikan dengan undang-undang cipta kerja khusus bidang kesehatan. Undang-undang ini diturunkan dalam bentuk peraturan pemerintah, dijelaskan teknisnya lagi, lebih teknis ke dalam peraturan pemerintah. Contohnya peraturan pemerintah nomor 72 ini, peraturan pemerintah nomor 70 itu ini mengatur tentang masalah pengamanan sediaan farmasi. Terus yang ini peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 ini mengatur tentang pekerjaan kefarmasian. Ya. Sementara kalau yang peraturan pemerintah yang nomor 2 ini mengatur tentang pembagian urusan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi perizinan di Indonesia bidang kesehatan, bidang yang lainnya itu diatur terpisah, ada kewenangan sendiri. Seperti misalnya izin PPF, ya. Izin PPF itu ada di pusat. Ya, izin PPF ini ada di pusat, di pemerintah pusat. Obat tradisional juga ada di pemerintah pusat. Kalau di provinsi apa? Di provinsi ada namanya UKOT, industri usaha kecil obat tradisional, ini ada di provinsi. Terus di kabupaten apa? Kalau di kabupaten nanti ada UMOT, usaha mikro obat tradisional kecil, ini ada di kabupaten. Perizinannya ada di kabupaten. Ini contohnya. Contoh yang lainnya di kabupaten apa? Usaha apotik. Apotik di situ izinnya ada di kabupaten. Contoh yang lainnya rumah sakit. Rumah sakit tipe A perizinannya ada di Kementerian Kesehatan di pusat. Rumah sakit tipe B perizinannya ada di tingkat provinsi. Terus rumah sakit tipe C perizinannya ada di kabupaten. Itu jadi ada pembagian kewenangan, pembagian urusan pusat, daerah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007. Ya. Sementara itu untuk
Untuk yang lainnya nanti udah semuanya bisa lihat. Kenapa sih perundang-undangan bidang farmasi itu perlu ditetapkan? Kenapa peraturan perundang-undangan bidang farmasi itu perlu ditetapkan? Karena apa? Ada beberapa masalah yang banyak yang di situ harus dipecahkan. Di antaranya belum tersedianya pelayanan dan sediaan farmasi alat kesehatan dan PKRT secara baik dan benar. Ini menjadi alasan kenapa perundangan farmasi itu perlu diterbitkan, karena belum tersedianya pelayanan dan sediaan farmasi alat kesehatan dan PKRT produk kesehatan rumah tangga secara baik dan belum terjaminnya pelayanan keamanan mutu dan khasiat manfaatan secara baik dan benar. Belum terjangkaunya pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan produk kesehatan rumah tangga bagi masyarakat secara baik. Belum merata di dalam hal sebarannya, maka perlu diatur. Belum terlindunginya masyarakat terhadap penggunaan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan secara baik dan benar, yang memenuhi standar baik. Ya. Di sini ada yang memenuhi standar, obat substandar banyak disumpahi di lapangan, masyarakat belum terlindungi. Banyaknya akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat. Ini jadi latar belakang kenapa perundang-undangan bidang farmasi itu perlu diadakan, perlu diterbitkan. Terus juga belum adanya kepastian hukum terhadap pelayan farmasi. Siapa sih yang di situ berhak mempunyai kewenangan dalam proses pelayanan farmasi? Ini yang penting, ini yang belum jelas, karena selama ini baru tingkatannya adalah tingkatan peraturan pemerintah, belum dalam bentuk undang-undang, sehingga kekuatannya masih lemah. Dimana kalau sekarang ini semua tenaga kesehatan bisa melayani pelayanan kefarmasian, biarpun secara terbatas, tapi mereka bisa melayani. Tapi dengan adanya undang-undang, harapannya adalah ada kepastian hukum bagi apoteker di dalam hal pelayanan kefarmasian. Tujuannya adalah perundang-undangan bidang farmasi tersedianya sediaan farmasi dan kesehatan memenuhi standar, tercapainya keamanan mutu, seperti tadi, terjangkaunya sediaan farmasi, melindungi masyarakat terhadap penggunaan yang tidak memenuhi standar, penggunaan obat maupun barang farmasi yang tidak memenuhi standar, dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan dan penyalahgunaan. Karena apa? Dengan undang-undang paling tidak di sini diatur adanya, kalau tidak muncul penggunaan atau penyalahgunaan, ada namanya sanksi hukum, ada konsekuensi hukumnya. Ya. Demikian juga dalam hal pemberian kepastian hukum terhadap pasien maupun dari penyelenggara pelayanan kefarmasian. Jadi kalau kita lihat buat metriknya, misalnya itu ada undang-undang di dalam pengadaan, ada di mana pengaturannya, ya produksi, pengadaan bahan baku, distribusi obat, distribusi, itu semuanya harus diatur, ya, distribusi, pelayanan farmasi di rumah sakit, pelayanan farmasi di apotek, pelayanan farmasi di puskesmas, pelayanan farmasi di toko obat. Ini harus muncul semuanya, di mana di undang-undang harus muncul, peraturan pemerintah harus muncul, ya, peraturan Kementerian Kesehatan, keputusan Menteri Kesehatan, Perkap Badan POM, keputusan Badan POM, ini semuanya diatur, muncul di sana. Di dalam peraturan kementerian juga mengatur tentang masalah
praktek pekerjaan atau praktek kefarmasian, yang mana ini jadi diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 ya. Dalam peraturan pemerintah nomor itu mengatur tentang praktek kefarmasian, diantaranya ada aspek definisinya, ada standar yang dipakai, persyaratan, sumber daya yang dibutuhkan, sarana prasarana pendukung pelayanan kefarmasian, sumber daya lainnya, terus kegiatan proses, kegiatan yang ada di dalam proses pelayanan kefarmasian seperti apa, izin yang perlu diperlukan, perizinannya, persyaratan perizinannya, terus jaminan pengawasan mutu pelayanan kefarmasian seperti apa, terus ada kerahasiaan kefarmasian bahwa diterangkan di sana dalam hal PP 51 tahun 2009 bahwa kerahasiaan kefarmasian itu harus dijaga kerahasiaannya, seperti rahasia, termasuk di situ rahasia kesehatan dari seorang pasien harus dijaga kerahasiaan. Terus ada pencatatan atau juga pencatatan dan pelaporan. Di dalam apa? Di dalam proses pembuatan, distribusi maupun pelayanan, pembuatan sediaan farmasi, distribusi pelayanan farmasi, distribusi sediaan farmasi maupun pelayanan farmasi. Itu semuanya diatur. Coba nanti dibuat metrik ya. Diatur di mana saja. Aspek yang diatur di dalam hal pengamanan sediaan farmasi, kalau tadi kan pelayanan farmasi ya, praktek kefarmasian, pekerjaan farmasi. Kalau dalam pengamanan sediaan farmasi ini tadi diatur di dalam peraturan pemerintah nomor berapa tadi? Kalau praktek kefarmasian diatur dalam peraturan pemerintah 51 tahun 2009, kalau pengamanan sediaan farmasi diatur di dalam pengamanan sediaan farmasi diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun tahun berapa? Diatur dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1998. Ini mengatur tentang pengamanan sediaan farmasi. Di mana di dalam pengamanan sediaan farmasi itu mengatur tentang persyaratan mutu sediaan farmasi, ya. Mutu sediaan farmasi, keamanan, manfaat, dan keterjangkauan produk diatur di sana. Terus juga ada produksi, mengatur produksi, ya. Persyaratan produksi maupun izin, proses perizinan, sertifikasi perusahaan. Terus cara yang mengatur juga cara produksi pembuatan yang baik, cara pembuatan obat yang baik. Dalam pengawasan sediaan farmasi juga mengatur proses peredaran, mengatur penyaluran dan penyerahan, mengatur izin edar, registrasi, notifikasi, mengatur juga sarana, prasarana, cara peredaran. Di mana di
dalam pengaman dan farmasi juga mengatur tentang pemasukan ke dalam dan pengeluaran dari wilayah Indonesia. Obat, bagaimana obat itu bisa keluar dari wilayah Indonesia. Ini diatur di sini. Terus di dalam pengawas dan farmasi juga mengatur kemasan obat, diatur kemasan obatnya diatur. Kemasannya aluminium foil kah, ya. Aluminium foil atau di situ blister. Yang penting di situ dalam hal pengamasan bisa menjaga mutu selama penyimpanan. Terus ada pemeliharaan mutu, ya, ada namanya quality assurance, diatur. Pengujian dan penarikan kembali, recall. Bahwa setiap produk harus diuji kepastiannya, terus kalau ada ketidakcocokan, ada penyimpangan, harus dilakukan penarikan kembali. Setelah itu ada produk yang ditarik kembali, harus dilakukan pemusnahan. Mengatur juga proses pemusnahan. Aturan pemusnahan seperti apa? Seperti pemusnahan narkotik sama psikotropika. Ini dalam hal pemusnahan harus disaksikan dari instansi pembina. Itu kalau di kabupaten disaksikan dari Dinkes. Jadi ketika ada pemusnahan di situ untuk narkotik, psikotropik, itu wajib hukumnya harus disaksikan oleh petugas dari Dinas Kesehatan. Sementara obat-obat yang lainnya, ketika di situ kadaluarsa, ada pemusnahan, yang penting di situ disaksikan, ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab. Terus juga mengatur pembinaan dan pengawasan dan ketentuan yang lain. Ada ketentuan pidananya. Tentu ini. Dalam peraturan penanganan sedang farmasi ada ketentuan pidana. Ini sebagai pengantar dari saya untuk pengaturan sediaan farmasi, bahwa dan penghasilan farmasi itu diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk sediaan farmasi di situ ada narkotik, ada psikotropik, ya, obat keras, obat tradisional, termasuk juga ada kosmetik, ya, mengatur itu. Nah, sekarang silakan adik-adik semua untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya dari masing-masing. Sudah didiskusikan sesuai dengan kelompoknya untuk mendiskusikan yang sudah ditugaskan. Dimulai dari Undang-Undang Kesehatan. Siapa yang mau mendiskusikan? Silakan. Sebentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, salam. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami dengan judul Undang-Undang Kesehatan, disusun oleh Dia Purboam, Desvina Aurora, Irma Nurfadida, dan perundang-undangan. Peraturan undang-undangan adalah peraturan tulis yang memuat umum untuk ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Untuk farmasi meliputi kesehatan, apotekar, dan perlindungan konsumen. Peraturan Nomor 51 tahun 2000 tentang kemasian. Peraturan Nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan farmasi dan alat kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 PP Nomor 40 tahun 2010. Peraturan Menteri Kesehatan. Tulisan garis 2011 tentang izin kerja tenaga farmasi. Perkes nomor 199 garis 12 garis masih. Keputusan garis 9 farmasi industri farmasi, klinik, apotek, dan toko obat dan KOM nomor 3.3.11.0217 tentang obat uji kosmetik kebijakan obat meliputi obat generik, obat wajib apotek, obat esensial. Untuk peraturan undang-undangan dalam undang-undang nama Undang-Undang Nomor 39 tentang kesehatan. Kedua, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang Nomor 1997 tentang psikotropika. Nomor 44 tahun tentang dan untuk peraturan pemerintah meliputi peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2010 tentang peraturan pemerintah nomor 72 1998 tentang penyediaan dan alat kesehatan ketika, yaitu peraturan nomor 60 tahun 2000 dan pekerjaan ya. Untuk Permenkes 2015 pemusnahan pelaporan narkotika, psikotropika dan Permenkes nomor 06 tahun 2012 tentang industri. Permenkes nomor 01 tahun 2012 registrasi obat tradisional. Permenkes nomor 175 tahun 2010 tentang kosmetik. Nomor 10 tentang notifikasi kosmetika. Nomor 7 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan KS.
Permenkes nomor 13 tentang investasi dan kesehatan. Permenkes nomor 889 tahun 2011 tentang izin dan izin kerja tenaga kefarmasian. Permenkes nomor 028 tahun 2011 Permenkes nomor 2016 layanan 16 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Tentang standar kefarmasian di puskesmas. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang kemungkinan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pada pasal 23, tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Kemudian, dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Pasal 24. Yang pertama, tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Yang kedua, ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh organisasi profesi. Kemudian yang ketiga, ketentuan mengenai hak penggunaan pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Kemudian pada pasal 46, untuk mewujudkan yang berbunyi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat.